Selamat datang di channel MGMP Sejarah Kabupaten Ciamis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Masa pandemi ini semoga selalu terjaga dan selalu mematuhi peraturan protokol kesehatan. Tetap semangat dan selalu berdoa agar pandemi ini cepat selesai. Nah, alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu kembali bersama saya Gilang Dian Ramadan, mata pelajaran sejarah Indonesia. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi proses masuk dan perkembangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, materi ini berangkat dari KD 3.1, yaitu menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Nah, setelah kita mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan dan menganalisis latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, untuk selanjutnya, mari kita akan membahas tentang materi tersebut. Indonesia dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah dicari bangsa Eropa sebagai bahan penghangat dan juga bisa dijadikan sebagai pengawet makanan. Selain karena harga rempah-rempah yang mahal, mereka juga menjadikan rempah-rempah sebagai simbol kejayaan bagi kerajaan ataupun sebuah negara di Eropa. Dari faktor-faktor itu, bangsa Eropa berusaha untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Salah satunya yaitu di wilayah Indonesia. Adapun hal-hal yang mendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, yang pertama adalah adanya konsep 3G. Nah, konsep 3G itu adalah gold, glory, dan gospel. Gold artinya kekayaan, di mana bangsa Eropa mencari kekayaan sebanyak-banyaknya untuk diserahkan kepada pemerintah ataupun digunakan demi kepentingan pribadi, dan kekayaan itu bisa berupa logam mulia dan rempah-rempah sendiri, karena rempah-rempah pada saat itu harganya hampir sama dengan logam mulia. Terus yang kedua, glory. Nah, glory itu artinya kejayaan, di mana kejayaan bangsa Eropa, mereka mengingat kembali, ingin mengulang kembali masa-masa kejayaan mereka pada masa peradaban Romawi kuno dan Yunani kuno, di mana pada saat itu berkembang ilmu pengetahuan dan kesenian. Terus juga kekuasaan mereka luas, tidak hanya di wilayah Eropa, tapi juga masuk ke wilayah Afrika dan juga wilayah Asia. Dan yang terakhir adalah gospel. Gospel artinya adalah menyebarkan agama, di mana pada saat itu orang-orang Eropa ingin menyebarkan agama mereka, agama Nasrani, ke wilayah luar Eropa, termasuk ke Asia, Afrika, ataupun ke Amerika. Nah, alasan atau faktor pendorong yang kedua adalah jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453. Nah, jadi kota Konstantinopel ini sebelumnya bernama Bizantium, menjadi pusat atau ibu kota kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur, di mana pada saat itu tidak hanya ibu kota kekaisaran yang besar, tapi juga menjadi kota dagang, menjadi pusat perdagangan di wilayah Eropa ataupun wilayah Asia. Nah, jadi ketika kota Konstantinopel ini dikuasai oleh Kesultanan Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi perdagangan di sana, terutama bagi orang-orang Eropa, menjadi sulit untuk mendapatkan jual beli perdagangan. Nah, di mana pada saat itu orang-orang Eropa ingin mencari sumber perdagangan, terutama rempah-rempah, keluar Eropa. Yang ketiga adalah perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di Eropa ada sebuah teori yang berkembang pada saat itu, yaitu teori heliocentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus, di mana isinya adalah pada intinya bumi itu berputar mengelilingi matahari. Terus kemudian bumi itu bentuknya
bulat. Nah, ada anggapan di Eropa bumi itu datar dan itu sudah diakui oleh gereja. Nah, untuk membuktikan teori tersebut, orang-orang Eropa menginginkan pembuktian yang nyata, salah satunya dengan metode pelayaran. Terus yang selanjutnya adalah penemuan yang paling penting dalam bidang iptek adalah dengan adanya penemuan teknologi di bidang pelayaran, termasuk dengan penemuan kompas, teropong, dan peta. Nah, mungkinan itu 3 alasan yang paling besar di mana mengapa bangsa Eropa datang ke Indonesia. Apakah kalian tahu negara-negara pelopor penjelajahan samudera? Ya, benar. Negara-negara pelopor penjelajahan samudera itu ada 4 negara dan semuanya berasal dari Eropa. Yang pertama adalah Portugis. Portugis menjadi pelopor penjelajahan samudera di Eropa karena berhasil mendaratkan dan menemukan beberapa wilayah, termasuk beberapa di antaranya mempengaruhi jalur penjelajahan samudera. Dan para pelaut Portugis yang melakukan penjelajahan samudera itu sangat banyak. Tapi mungkin yang paling terkenal itu kurang lebih ada beberapa. Yang pertama adalah Bartolomeu Dias, yang kedua adalah Vasco da Gama, yang ketiga adalah Alfonso de Albuquerque, yang keempat adalah Franciscus Xaverius, dan yang kelima adalah Cabral. Dan mungkin yang paling sering kalian dengar adalah Alfonso de Albuquerque. Nah, Alfonso de Albuquerque ini memang sering muncul di dalam sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dan Alfonso de Albuquerque ini adalah orang yang berhasil mendarat dan merebut wilayah Malaka tahun 1511. Negara pelopor penjelajahan samudera yang kedua adalah Spanyol. Spanyol mengirimkan beberapa pelautnya untuk mengelilingi dunia dan diantaranya adalah Christopher Columbus. Christopher Columbus berhasil sampai ke San Salvador di Kepulauan Bahama pada tahun 1492. Ia dianggap sebagai penemu benua Amerika karena memberi petunjuk jalan bagi bangsa-bangsa Eropa ke benua itu. Yang kedua adalah Amerigo Vespucci yang mempunyai nama Latin Americus Vespucius, merupakan salah satu pelaut yang ikut dalam perjalanan Marco Polo. Karena biasanya nama Amerigo diabadikan sebagai nama benua Amerika. Yang ketiga yaitu Ferdinand de Magellan dan Juan Sebastian Elcano. 2 orang tokoh tersebut adalah orang yang pertama kali berhasil mengelilingi dunia. Tahukah Anda apa yang dinamakan dengan Perjanjian Tordesillas? Perjanjian Tordesillas adalah suatu perjanjian yang ditandatangani di Tordesillas yang sekarang di Provinsi Valladolid, Spanyol pada 7 Juni 1494 yang membagi dunia di luar Eropa menjadi duopoli eksklusif antara Spanyol dan Portugal. Wilayah sebelah timur dimiliki oleh Portugis, sedangkan sebelah barat oleh Spanyol. Yang kedua adalah Perjanjian Saragossa. Apa itu Perjanjian Saragossa? Perjanjian Saragossa itu perjanjian yang dilakukan antara Portugis dan Spanyol pada tahun 1529 dengan imbalan sebesar 350.000 dukat. Spanyol bersedia melepaskan klaimnya atas Maluku. Namun demikian, hal tersebut tidak serta-merta menyebabkan seluruh armada Spanyol keluar dari Maluku. Negara pelopor penjelajahan samudera yang ketiga yaitu Inggris. Inggris mengirimkan beberapa penjelajahnya ke seluruh dunia, yaitu diantaranya yang pertama adalah Sir Francis Drake yang berhasil mengadakan pelayaran mengelilingi dunia. Pada tahun 1577 sampai 1580 ia dikenal sebagai pengeliling dunia setelah Magellan. Yang kedua adalah James Cook. James Cook berhasil mendarat di pantai timur benua Australia untuk selanjutnya menelusuri pantai menuju utara Australia pada tahun 1770. Negara pelopor penjelajah samudera yang keempat adalah Belanda. Belanda mengirimkan beberapa pelautnya ke seluruh dunia dan berhasil menemukan daerah-daerah baru, termasuk menemukan wilayah Nusantara atau Indonesia. Adapun pelaut yang menemukan daerah-daerah
baru tersebut diantaranya adalah pertama adalah Barents yang berusaha mencari jalan ke Asia menuju kutub utara. Pada waktu ia kembali tahun 1594, ia meninggal sehingga laut tersebut diberi nama Laut Barents. Terus yang kedua, Abel J. Tasman berhasil menemukan Pulau Tasmania, di mana diambil dari nama Tasman pada tahun 1642. Dan yang terakhir adalah Cornelis de Houtman, di mana pada tahun 27 Juni 1596 kapal-kapal Belanda di bawah pimpinannya sampai di pelabuhan Banten, dan dimulai dari sana Belanda mengirimkan kapal-kapalnya terus kemudian prajuritnya untuk menguasai Indonesia. Dari materi yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris saling bersaing untuk memperebutkan wilayah dan menanamkan kekuasaannya di Indonesia. Namun persaingan tersebut semuanya harus mengakui kekuatan Belanda. Pada intinya, tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia yang pertama adalah untuk mencari rempah-rempah. Jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani bagi bangsa Barat sangat kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah sebagai komoditi dagang dan sebagai bahan konsumsi. Yang kedua, bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah untuk berdagang. Seperti tadi, jatuhnya kota Konstantinopel membuat ekonomi bangsa Eropa semakin melemah, terutama dalam hal berdagang. Dan yang terakhir adalah menjajah, di mana Nusantara yang kaya akan sumber daya alam dan melimpahnya sumber daya manusia menjadi tujuan lain bangsa Eropa datang ke Indonesia. Nah, adapun penyampaian materi tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.